Tanah Adat di Mana Ayahku, bab 10. Orang Minang Baralik Gadang. Menurut adat Minangkabau, lelaki yang beristri dengan orang rantau, calon istrinya haruslah malako ke salah satu suku yang ada di tanah adat, agar kelak anak yang lahir atau keturunannya bersuku ikut suku ibunya. Hayati melako ke suku Kaupe di bawah payung Datuk Sinarokayo. Lain pula halnya dengan si Hafiz. Ibunya Hafiz juga orang rantau, namun si Hafiz tidak perlu malako atau dicarikan suku, sebab si Hafiz adalah orang Sumando di tanah adat. Begitulah aturan adat matrilineal di Minangkabau. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Rombongan keluarga Hayati dari Tanjung Karang telah tiba di tanah adat 3 hari sebelum acara pernikahan. Hayati datang bersama Pak Asbir, adik bungsu ibunya, sebagai kepala rombongan dari Tanjung Karang. Turut hadir Aldo, sepupu Hayati yang pernah melamar Hayati suatu ketika dahulu. Walaupun pinangannya ditolak Hayati, Aldo tetap bersikap baik terhadap sepupunya itu dan merasa bertanggung jawab pula untuk membantu Hayati. Pagi Jumat yang berkah, di ruang masjid acara ijab kabul dilangsungkan dipimpin oleh Angku Damara. Semua keluarga telah hadir untuk menyaksikan Hafiz dan Hayati diijab kabulkan. Nurma berusaha menyembunyikan perasaannya, walau 1000 kali mengatakan ikhlas, aku tidak apa-apa, tapi jika orang yang dicintai akan jadi milik orang lain, pasti ada rasa duka dan kecewa di hati. Begitulah yang dialami oleh Nurma. Sudah 3 kali yang Kudamara membacakan kalimat nikah, 3 kali pula Hafiz salah menjawabnya. Hafiz bin Hasan, aku nikahkan dikau dengan Hayati binti Malin Paibo, yang walinya diwakilkan kepada aku dengan mas kawinnya, seperangkat alat solat dibayar tunai. Aku terima nikahnya Malin Paibo dengan mas kawinnya Hayati dibayar tunai, jawab Hafiz. Semua hadirin tertawa. Hafiz tersenyum kecil menahan malu. Ini kali keempat Hafiz gagal menjawab dengan sempurna. Dalam riuh rendah gelak tawa hadirin di ruang masjid itu, sebuah taksi bandara memasuki halaman masjid. Sepasang suami istri keluar dari dalam perut taksi dan langsung saja menuju ke masjid. Assalamualaikum. Pak Hasan dan Maimunah serentak mengucap salam. Semua hadirin menoleh ke arah pintu. Waalaikumsalam, jawab hadirin serentak. Hasan, spontan nama itu meniti di bibir Angku Damara. Hasan, Hafiz, ayah kau Hafiz, kata Kaupi. Pandangan Hafiz lurus ke wajah ayahnya. Hadirin yang tadinya berdesakan segera memberi laluan kepada Pak Hasan untuk sampai ke tempat duduk Hafiz. Hayati yang tadinya duduk di sebelah Kaupi langsung bangun dan berjalan ke hadapan Maimunah. Ibu, jerit Hayati dan segera memeluk Maimunah. Maafkan ibu nak, bisik Maimunah sambil memeluk anaknya. Hayati yang sepatutnya minta maaf bu, balas Hayati. Hayati, Hafiz ini abang kau nak, bisik Maimunah. Apa? Ibu tidak bergurau kan? Tanya Hayati. Untuk apa ibu bergurau? Pak Hasan itu ayahnya si Hafiz, jawab Maimunah. Pak Hasan duduk di hadapan Hafiz, sementara Hafiz hanya diam seperti patung. Matanya berkaca-kaca. Ayah, Hafiz segera memeluk Hasan. Maafkan ayah Hafiz, bisik Pak Hasan sambil memeluk anaknya. Pak Hasan memegang kedua bahu Hafiz dan menatap wajah Hafiz dalam-dalam dengan linangan air mata dan kembali memeluk Hafiz dengan erat sekali. Hampir semua yang menyaksikan kejadian itu meneteskan air mata, lebih-lebih lagi ibu-ibu. Hasan, maafkan kami, kata Kaupi dari belakang. Pak Hasan melepaskan pelukannya dan menoleh ke arah Kaupi. Upi, aku yang sepatutnya minta maaf kepada Kaupi, bukan kau yang sepatutnya minta maaf pada aku. Akulah ayah yang durjana, ayah yang mengabaikan tanggung jawab kepada anaknya. Aku berdosa kepada Kaupi dan Hafiz. Maafkan aku, Pi. Tanpa menghiraukan keadaan sekeliling, Pak Hasan menangis di hadapan Kaupi, disaksikan oleh semua yang ada di ruangan masjid itu. Sudahlah Hasan, lupakanlah semua itu. Hari ini adalah hari kebahagiaan anak kau. Kau pulang tepat pada waktunya, balas Kaupi. Pak Hasan segera melap air matanya dan beralih pandang kepada Angku Damara. Angku, sudah selesaikah hijab kabul? Tanya Pak Hasan kepada Angku Damara. Belum Hasan, nasib baik kau pulang. Saya rasa kaulah yang lebih pantas untuk menikahkan si Hafiz dengan si Hayati, jawab Angku Damara.
Syukurlah engkau belum terlambat. Saya mohon batalkan pernikahan ini. Batalkan? Kenapa harus dibatalkan? Tanya kuda marah. Engkau, Hayati itu anak tiri aku, engkau. Hafiz anak kandung aku, jawab Hasan. Engkau demar memandang ke arah Maimunah dan Hayati. Semua yang hadir juga ikut menoleh ke arah Hayati. Hayati anak tiri kau, Hasan? Tanya Kak Upi dari belakang. Iya Upi, saya menggantikan Malin Paibo setelah mereka bercerai, jawab Hasan tanpa segan silu. Hafiz termenung. Ternyata orang yang dicintainya selama ini adalah adik tirinya. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Bisik hati Hafiz. Baik, kalau begitu pernikahan ini kita batalkan, kata kuda marah. Keadaan hening seketika. Teruskan pernikahan ini aku. Tiba-tiba Mustafa bersuara. Mana mungkin diteruskan? Hayati adik tiri si Hafiz. Syarat tidak melarang, tapi adat kita melarang menikah dengan adik tiri. Aku tidak bisa bertanggung jawab, Mus. Balasan kuda marah. Engkau, maksud saya kita nikahkan si Hafiz dengan si Nurma, balas Mustafa. Nurma? Iya engkau, Nurma. Nurma kemenakan aku, jawab Mustafa. Pak engkau, boleh saya mengusul? Maimunah yang dari tadi hanya diam tiba-tiba angkat bicara. Iya silakan Bu, namanya siapa Bu? Tanya kuda marah. Maimunah engkau. Pak Hasan yang menjawab. Silakan Bu Maimunah, kata kuda marah. Teruskan pernikahan ini, nikahkan Hayati dengan Aldo, usul Maimunah. Aldo? Siapa Aldo? Yang mana yang namanya Aldo? Tanya kuda marah. Saya Aldo Pangku, jawab seorang pemuda tampan yang duduk di sebelah Mustafa, agak terlindung oleh Pak Asbir yang duduk di hadapan Aldo. Oh, ini yang namanya Aldo. Aldo kenal Hayati? Tanya kuda marah, sengaja membuat gurauan agar suasana tidak suram. Lebih dari kenal aku, jawab Aldo pula sambil tersenyum. Mendengar jawaban dan sikap Aldo, Angku Marah dapat membuat kesimpulan di dalam hatinya. Nurma, Hayati, duduk sini. Aldo duduk di depan sedikit, kata Angku Marah. Tanpa berlengah, Nurma maju ke hadapan Angku Marah, duduk di sebelah Hafiz, diiringi Hayati yang kemudian duduk di sebelah Nurma dan Aldo. Hafiz, Hayati sekarang sudah menjadi adik kamu. Karena Maimunah ibunya telah menikah dengan ayah kamu sebelum kamu dan Hayati saling kenal. Mulai hari ini jangan kamu anggap Hayati sebagai adik tiri, tapi pandanglah dia sebagai adik kandungmu sendiri. Pesan Angku Marah kepada Hafiz. Ya Angku, jawab Hafiz sambil mengangguk. Nurma, kamu bakal jadi istri Hafiz, walaupun kalian telah bersama semenjak kecil lagi. Di dalam rumah tangga, Hafiz adalah kepala keluarga. Hargai dia sebagai suami dan jadilah istri yang solehah, seperti yang dituntut dalam agama kita. Nasihat Angku Marah kepada Nurma. Iya Pangku, jawab Nurma. Nanti dulu, Nurma, apakah kamu sudi menjadi istri Hafiz? Tanya Angku Marah. Nurma hanya tersenyum, malu dan kemudian menunduk. Anak gadis kalau ditanya dia jawab dengan senyum, itu tandanya dia mau. Tapi kalau dia jawab dengan menangis, berarti tidak mau. Baik, Aldo, kamu lebih mengenali Hayati daripada kami mengenali dia. Hayati bakal menjadi istri kamu, dan Hafiz bakal menjadi abang ipar kamu. Binalah rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Jadilah kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab. Semoga rumah tangga yang bakal kalian bina bahagia sampai ke surga. Amin. Terima kasih Pak Angku, jawab Aldo. Nanti dulu, Hayati, apakah kamu bersedia aku nikahkan dengan Aldo? Tanya Angku Marah. Hayati juga tersenyum sambil mengangguk sedikit. Setelah Angku Marah memberi tazkirah dan motivasi kepada calon-calon pengantin, maka dilangsungkanlah pernikahan Hafiz dan Nurma, Aldo dan Hayati. Hanya dengan sekali lafaz saja Hafiz sah bergelar suami. Lancar dan jelas, tidak seperti ketika Hafiz dinikahkan dengan Hayati. Nauzubillah min zalik. Allah mempunyai rencana yang terbaik untuk hambanya. Begitu juga dengan Aldo, hanya sekali lafaz saja Hayati resmi dan sah menjadi istrinya. Dua pasang pengantin bersanding di satu pelaminan. Tetamu datang silih berganti dan mengucap selamat pengantin baru kepada kedua pasang mempelai. Sekali-sekali Hafiz mencuri pandang ke Hayati.
Hayati menunduk malu. Begitu juga dengan Nurma, kadang-kadang tersenyum malu ke Hayati. Siapa sangka keikhlasan Nurma melepaskan Hafiz berbalas dengan impian yang jadi kenyataan. Dalam hati Nurma mengucap syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah. Begitu juga dengan Aldo. Penantian dan kesabarannya berbuah nikmat, memetik keberuntungan yang selama ini jadi harapan. Subhanallah, betapa indahnya takdir Tuhan untuk Hafiz dan Hayati. Impian untuk mendirikan rumah tangga tidak kesampaian, namun diganti dengan hubungan kekal sebagai abang dan adik. Ayah yang selama ini dirindui kini hadir membawa ikatan kekeluargaan dan bahagia yang tidak pernah dibayangkan selama ini. Oke bro, terima kasih banyak telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan dan kekurangan dari cara saya menyampaikan kisah ini. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.